Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal, Panjal Ja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cak. Alhamdulillah bisa silaturahim. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah jauh sekali kita ke Solo ya. Ya, tapi jauh lagi di Cina. Cina ya. Iya. Beliau ini bukan orang Cina, habis mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Subhanallah, masya Allah sudah melakukan ini Ustadz kita ya. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama program Panjal Jaamu Bangga Indonesia TV lewat channel YouTube. Kali ini Jaamu, Panjal Jaamu jalan-jalan sampai ke Desa Keloran Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Luar biasa. Ini perjalanan muhibah atau safari yang sebenarnya tujuannya untuk bedah buku kami yang dicetak oleh tim Bangga Indonesia.com, yaitu buku tentang santripreneur, santri milenial. Dan kebetulan sebelum subuh kita didaulat nih, diundang oleh Pak Yai. Pak Yai ini backgroundnya istimewa, seorang ustadz yang dokter apoteker, namanya Kintoko ya. Asli sini ya? Asli. Yes, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cak. Alhamdulillah. Tadi udah silaturahmi ya. Ya. Berapa jam kita tadi live? Hampir YouTube? 2 jam lebih ya. 2 jam ya. Pertanyaannya cukup banyak tadi. Istimewa. Ya. Dan dari yang online kan juga banyak ya, 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 tadi. Ya. Dan itu program Bangga Indonesia yang paling eksklusif dan yang pertama ini. Oh gitu ya. OW langsung disambut luar biasa kepala santri dan relasi ya. Iya. Relasi bisnis ya. Relasi bisnis. Apa herbal? Ya, ada terapis, ada marketing, ada juga pengusaha herbal, maksudnya produsen. Jadi tadi semua lengkap itu tadi. Sobat, Ustadz ini orang yang sangat istimewa dan spesial ini. Hamba yang ciptaan Allah yang backgroundnya seorang apoteker ya. Apoteker ya. Dari alumni mana? Saya dari alumni UGM. Ya, S1 saya, tahun? S2 tahun S1 2001. 2001. S2 dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Loh, dari UKM. UKM Ya. 2009 lulus. Ya, 2009. Ya, dan S3 saya dari Guangxi Medical University, Universitas Kedokteran Guangxi, Cina. Lulus 2014. 2014. Ya. Kemudian menekuni dunia pesantren? Pesantren sebetulnya cita-cita saya sejak lama Cak, karena saya juga dulu adalah santri. Oh, background santri ya. Dulu saya di Kerapyak, Yayasan Al Munawir. Kerapyaknya ya. Pondok pesantren Kerapiaknya. Hafiz Quran berarti ini? Tidak. Jadi kami atau saya hanya menekuni di bidang ilmu kepesantrenan secara umum, tidak spesifik. Kemudian tentu baru bahasa juga. Ya, bahasanya baru apa? Apanya? Bahasanya apa waktu itu? Arab, Inggris, Cina? Yang sampai saat ini yang saya pernah pelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu Cak, 4 bahasa? Ya, istimewa. Karena di Malaysia kan memang harus wajib pakai bahasa Melayu. Iyalah, ya, macam mana tak boleh cakap Melayu kan? Saya 7 tahun di sana sebagai perwakilan Jawa Pos. Di Sepang, di mana daerah Formula One. Oh, Sepang. Ya. Daerah Sepang. Lantas background tadi gimana cerita tentang dunia apoteker? Iya, jadi sampai ke saya waktu S1 itu memang riset atau penelitian saya itu sudah ke arah herbal, yaitu waktu itu saya menggunakan seledri, Cak. Daun seledri yang sekarang banyak dimanfaatkan penurun untuk darah rendah, darah tinggi ya, supaya menjadi normal gitu ya. Kemudian S2 saya juga masih melanjutkan, tapi tumbuhannya mahkota dewa untuk kanker serviks. Ya, kebetulan di DIY ini kanker serviks tertinggi ya, nasional Cak, tidak hanya DIY, tertinggi nasional. Kanker serviks. Tergerak hati ya, karena faktor itu. Kemudian yang ketiga adalah dari tanaman belimbing ulu.
belimbing buah manis itu. Oh, belimbing besar. Ya, tapi kami pakai akarnya itu untuk diabetes. Oh. Jadi saya mulai dari hipertensi, diabetes, kanker. Itu riset selama program S3. Lalu saya berpikir begini, bahwa mata keahlian ini itu bisa diajarkan. Dan saya memilih pesantren karena gitu ya? kita bisa mengelola sendiri kurikulumnya. Iya, iya. Background pesantren tadi dari orang tua? Bukan. Seorang kiai atau punya bukan. pesantren? Kami orang tua kami seorang pedagang di pasar tradisional. Di mana? Di Klewer? Patang Puluhan sini. Oh, ya. pedagang ya kelontong? kios, ya kelontong. Kelontong gitu ya. Dan ibu saya, bapak dan ibu saya secara pendidikan juga tidak tinggi, Cak. Jadi SD pun ada yang dikatakan nggak lulus, sampai nggak lulus. Berapa orang dalam satu keluarga? Kami 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Ya, yang satu? Bersaudara. Yang satu adik saya, cewek. Ya, cowok. Aktif. Sekarang meniti karir di perwira angkatan laut. Tentara. Itu, ya, tentara. Ya. Bertugas di Surabaya, Cak. Waktu studi di bidang kedokteran ini pilihan atau orang tua? Atau melihat kondisi orang tua kayak gitu? Ya, artinya begini, waktu itu orang tua saya kan pengen, meskipun yang bersangkutan ini tidak berpendidikan tinggi, tapi pengen melahirkan generasi yang jauh lebih dari kedua orang tuanya. Dan itu doa orang tua saya. The power of doa. Ya, power of doa, saya merasakan sendiri ini. Jadi ini doa orang tua saya, sehingga orang tua saya itu bagaimana caranya supaya saya bisa sekolah di jenjang perguruan tinggi. Itu awalnya seperti itu. Beasiswa, Dok? Untuk S2 S3 beasiswa. Beasiswa semua. Kalau S1-nya saya masih dibiayai dari keluarga, masih orang tua saya sendiri, dengan ya menyisihkan sisa-sisa keuntungan kecil dari pedagang tradisional itu kan ya seberapa sih anunya. Tapi semangat orang tua saya luar biasa. Itu yang saya bersyukur pada Allah, punya kedua orang tua saya yang selalu menjadikan pendidikan sebagai prioritas gitu, Cak. Jadi visi misinya untuk menjadi peneliti produk-produk herbal ini apa yang menjadi inspirasi panjenengan? Ya, karena begini, Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa, 30.000 jenis, Cak, kekayaan alam Indonesia yang bisa dikembangkan sebagai herbal. Dan nilainya itu belum signifikan untuk mengangkat ekonomi sebuah bangsa. Artinya kalau mau kita seriusi ya, herbal itu sebetulnya istilah saya, Cak, itu adalah emas hijau. Jadi kalau kita mengenal emas putih, emas kuning, ini emas hijau ya. Ya, alam ya. Karena memang potensinya luar biasa, dan kami kebetulan pernah diajak kerjasama oleh Kementerian Perindustrian tahun 2008 untuk memetakan potensi herbal dan industri jamu nasional dari Aceh sampai Papua. Itu kami bisa memprediksi dengan sebuah data retrospektif, kami olah menjadi namanya least square method, sehingga kami bisa dapatkan kekuatan ekonomi kita ini luar biasa. Jadi pada tahun 2016 saja, Cak, ya, ini ada omset nasional kita itu 14,4 triliun, Cak. Itu. Nah, kenyataannya itu adalah 18 triliun. 18 triliun pada tahun 2016. Itu prediksi yang saya lakukan seperti itu. Nah, jadi kenapa saya katakan ini emas hijau, karena memang potensinya luar biasa. Nah, inilah tugas saya sebagai alumni dari Universitas Kedokteran Guangxi untuk mengangkat potensi ini. Potensi alam kita dengan Cina berapa persen yang bisa? Kalau dibandingkan, karena ini berkaitan dengan keluasan alamnya ya. Jadi keluasan alamnya Indonesia dengan keluasan alamnya Cina kan berbeda gitu. Luas, ya, jadi kita nomor 4, Cak, kalau dibandingkan ya, nomor 4. Tapi kualitas tumbuh-tumbuhannya? Kalau kualitasnya keanekaragamannya tinggi kita. Tinggi kita. Ya, Indonesia. Kenapa kita belum maksimal untuk mengelola itu? Cina lebih hebat, nomor 4, kita nomor 4, kita nomor 1. Ya. Kenapa kita yang kualitas tanamannya, alamnya kita lebih baik tidak bisa mengungguli Cina? Sebetulnya masalah konsentrasi, ini masalah kebijakan pemerintah itu belum powerful, belum totalitas ya. Kemudian
Yang kedua juga apa istilahnya di masyarakat sendiri itu masih terjadi dikotomi antara obat sintetik, obat alam gitu. Sedangkan di China itu sistemnya sudah jadi. Mindset itu ya. Mindsetnya sudah jadi. Jadi tidak selalu dikotomikan gitu, karena masyarakat Cina sudah mempunyai budaya herbal itu 2800 sebelum Masehi, Cak. Iya. Kalau kita baru abad 8, yaitu pada masa Wangsa Sailendra. Untuk merubah paradigma itu di Indonesia butuh waktu berapa lama? Iya, kalau masalah waktu ini sangat tergantung dengan kegiatan program-programnya, ya. Tetapi saya sendiri yang penting saya sudah melangkah, meskipun ini baru sebatas langkah-langkah kecil ya, melalui pendidikan di pesantren ini ya, kita memberikan materi tentang meracik meramu herbal ini kepada para santri kita. Ya. Ini ada kaitannya kan, SDM ya. Panjenengan kan wah ini butuh SDM yang kuat ini. Ya. Maka menciptakan sebuah pesantren yang diberi nama Abdurrahman Ali. Itu nama Bapak? Abdurrahman Ali itu spirit sebetulnya dari Abdurrahman bin Auf dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Jadi menggabungkan dua kompetensi tadi. Kalau bicara tentang tadi kita bedah buku, ada kompetensi sebagai seorang mujahid Al-Qur'an yang dia sebagai seorang yang paham tafhimul Qur'an, tapi juga sebagai seorang saudagar santri. Nah, saudagar santri itu spiritkan kepada Abdurrahman bin Auf, sedangkan mujahid Al-Qur'an kepada Ali bin Abi Thalib. Saudagar yang Islami. Iya, jadi kita gabungkan. Nah, dan sekarang udah dibikin kan brand itu ya? Iya. Saudagar santri. Saudagar santri. Saya lihat di masjid-masjid tadi ada sandal-sandal produk dari sini. Istimewa. Di branding. Tertulis di situ ya impiannya. Kemudian mulai kapan untuk membangun pesantren ini? Ya, kami sejak 2018 ya itu memulai, dan waktu itu baru 3 santri ya. 3 santri 2019, kemudian menjadi 11 santri 2020, ini 18, dan ini yang 2021 ini sudah ngantri, Cak, untuk masuk ke sini. Tapi startnya harus sukses dulu di bidang bisnis herbal tadi ya. Sebelumnya harus punya modal itu. Santrinya. Panjenengan. Herbalnya ini ya bersamaan. Bersamaan. Pada saat kita membangun ya kita sudah merintis, karena nanti mereka harus belajar praktek bisnisnya. Itu langsung kita sudah sediakan usaha atau home industrinya, dan belum lama ini kita dipercaya oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, Umku ya. Beliau datang ke sini beserta jajarannya untuk tempat ini jadikan magang untuk mahasiswa program profesi apoteker di sana. Jadi kita sudah mendapatkan kepercayaan itu. Kayak laboratorium di sini. Betul. Jadi mereka nanti di sini praktek, magang, training, penelitian itu di sini. Jadi lebih duluan santri yang non formal tadi untuk magang di sini ya. Tentang herbalnya. Kalau yang kepercayaan dari pihak perguruan tinggi belum lama MOU-nya. Iya, bulan Maret ini. Baru menyusul dia. Ya, jadi kami pesantren 3 tahun, kemudian perkembangan termasuk pengembangan kurikulum kita sempurnakan, dan baru ada kepercayaan dari perguruan tinggi. Ide membuat produk yang harus ada ide SDM-nya dari anak pesantren ini itu dari siapa? Inspirasinya dari Pak? Iya. Tahajud atau sholat hajat? Ya, kalau saya dulu merasa begini, Cak. Jadi saya tadi kalau menerapkan ilmunya yang sampaikan oleh Ustadz Fakih tadi, membaca, melihat, ya tadi mengalami, dan jadi saya memang mengalami, itu saya alami semua. Rata-rata anak pesantren itu setelah keluar dia bingung. Ya. Dia mau buat apa? Adu nasib mana? Betul, itu. Makanya saya katakan kayaknya sih herbal ini dikemas dalam teknologi marketing digital itu bisa menjadi solusi bagi mereka. Dan rata-rata santri kami sudah canggih-canggih. Dan teknologinya disiapkan? Iya, kita siapkan. Mesinnya itu ya? Iya, kita ada, makanya ada kita wifi kita sediakan, kemudian laptop dan sebagainya untuk mereka belajar digital marketing. Alat-alat proses untuk pengelolaan herbalnya? Ya. Kemana? Ada di sebagian di sini, ada sebagian kita kerjasama dengan pabrik-pabrik di sekitar kita di sini. Pabrik jamu ya? Iya, ada 5
di sini. Untuk menyiapkan SDA-nya nih, pesantren ini kan lumayan luas. Ini panjenengan biaya sendiri atau ya alhamdulillah subsidi dari saudara? Selama ini biaya sendiri dari usaha itu, usaha herbal, termasuk bangunan yang baru ini yang kita siapkan untuk santri berikutnya ini. Alhamdulillah kita sama sekali tidak berhutang istilahnya. Nggak ada riba. Nggak ada riba. Jadi totalitas ya. Allah berikan lewat usaha yang kita rintis dan diberkahi, sehingga ya sudah dikit-dikit kita gunakan membangun fasilitas, dan rencananya kita akan bangun ini lantai 2 yang samping ini untuk joglo sekaligus tempat untuk belajar santri di situ. Ya. Berapa luas? Ini masih ada 20 ke selatan kali 9 ke sisi barat. Dan berapa santri? Rencananya? Sekarang ini? Oh, kalau sekarang 18. 18 santri. Dari seluruh Indonesia? Iya, dari seluruh Indonesia. Ya? Dari mulai Kalimantan, ya ada Sumatera tadi. Ya. Papua? Papua pun ada tadi. Istimewa ya. Dan mereka ini tahu dari mana? Dulu saya hanya mengeser lewat WA Group. WA Group itu kita share. Dan dapat 3 santri itu ya? Iya, awalnya 3 santri. Terus dari mereka lah orang tuanya kan getok tular. Ya. Berbayar atau gimana santri? Di sini gratis. Oh, ya, gratis. Ya, 100% kita fasilitasi pembiayaannya. Bahkan nanti ada program kewirausahaan yang memang dari pesantren memodali santri. Dan produktif mereka ya? Sangat produktif. Ya. Bahkan ada santri yang sudah dikasih honor ya, arium atau apa dari penjualan produk? Dari jam 1 sampai jam 3 mereka aktif melakukan marketing digital. Dan dari situ kita programkan nanti santri itu bisa memiliki pendidikan mengenyam di pendidikan tinggi dari hasil usahanya mereka sendiri. Oh. Jadi, program pendidikannya apa dia? Formal dan Al-Qur'annya? Kalau yang untuk Al-Qur'an ini dikhususkan pada akidah, kemudian fikih, ibadah, kemudian nahwu shorof, ulumul Quran, itu yang di tingkat perguruan tinggi di sini, mahatnya di sini. Mahatnya, ya. Kalau formalnya mereka mengikuti PKBM atau kejar paket. Kejar paket. Ya. Dan tadi ada yang SD ya? Masih ada satu. Satu orang ya. Itu dititipkan kalau itu istilahnya, karena sebetulnya kita nggak menerima yang SD, kita menerima minimal program SMP atau dia sudah lulus SD. Terus targetnya berapa santri untuk sementara ini? Kita untuk 2021 nanti 25 santri, kemudian akhir 2022 atau awal 2023 kita targetkan 50 santri. Sudah meluluskan berapa santri? Belum ya? Belum, karena di sini programnya sekali mondok itu untuk yang program mahat atau kuliah di sini itu programnya 5 tahun. Ini baru berjalan belum sampai 1 tahun. Jadi pesantren yang mencetak seseorang untuk menjadi tenaga ahli di bidang herbal. Gitu ya. Ya. Ada tambahan nanti ke depannya. Sebetulnya mereka dibekali ilmu-ilmu entrepreneurship secara umum. Jadi herbal itu hanya salah satu yang memang di sini kita punya kekuatannya. Ya. Yang lainnya ada ilmu pertanian, kita punya kebun di utara, di timur desa ini, itu perkebunan pertanian, peternakan, kita punya kambing bligon ya, kemudian perikanan juga. Selain itu mereka juga diajarkan untuk berdagang ya. Ini di depan ini kan ada gubuk ini yang kita sudah langsung sediakan, langsung praktek di sini langsung praktek, mereka jualan begitu. Selain itu di sini kita berikan bela dirinya kungfu Wing Chun ya. Karena dari negeri kungfu. Iya. Jenengan berarti suhunya dulu ini. Bukan, kalau saya hanya belajar di Tai Chi ya. Tai Chi-nya senam ya, salah satunya itu yang kungfu kita ngajak teman-teman yang memang dia sudah punya ibaratnya sanad ijazah dari Ip Man ya, dari Ip Man yang dulunya dia dari Hong Kong, kita tarik dia untuk ngajar di sini. Minimal punya berguru dari syekhnya kungfu Jackie Chan lah. Gerakan. Kalau Wing Chun Ip Man. Oh, Ip Man ya. Iya, Ip Man. Ip Man. Ya. Ip Man itu yang Wing Chun. Jadi kita alirannya Wing Chun. Kemudian kita ya istilahnya
kolaborasikan dengan bela diri lokal. Dilakukan kapan, hari apa aja? Setiap Jumat malam. Dengan pakaian? Ya, pakaian seragam kungfu gitu. Ya. Hitam pakai putih kalau sini. Oh, putih ya. Ya, ada dua, kaosnya hitam, kalau yang seragam itu putih. Ya. Terus garansi santri selama di sini setelah lulus nanti keluar dari sini apa menurut panjenengan? Ya, jadi kita berharap santri-santri kami memang memiliki kompetensi khusus ya. Yaitu selain dia seorang hafiz ya, tapi juga dia sebagai seorang yang memiliki skill atau life skill entrepreneur, terutama dalam bidang herbal gitu. Jadi mereka bisa mencari maisha atau penghasilan dari situ. Biasanya herbal ini hubungannya dengan bekam, dengan apa ya, diajarkan juga? Diajarkan ya. Tentang kesehatan. Bekam, pijat refleksi, akupresur, akupunktur kita ajarkan. Itu siapa dosennya? Kita ambil dari luar. Oh, dari luar. Fasdu apa juga? Fasdu tidak. Belum Fasdu ya. Hanya bekam, akupunktur, akupresur, pijat refleksi dan herbal. Jadi begitu keluar dari pesantren ini dia punya skill dan bisa mandiri sudah. Iya, bisa. Ada kerjasama dengan pihak negeri Arab Saudi misalnya mau sekolah, melanjutkan sekolah? Itu belum. Yang ya? dari luar negeri belum, tapi kalau dari internal Jogja terutama dari perguruan tinggi Muhammadiyah sudah siap menampung siap mereka menampung nanti. Oke sobat, wah istimewa ini ketemu Ustadz Kis ini. Jadi beliau ini out of the box, di luar dari kebiasaan seorang pengelola pesantren. Tapi sekarang beliau ini disebut kiai sekarang. Kiai itu ikiai. Ikiai yang ngurusi kiai untuk ngurusi herbal, untuk ngurusi kesehatan, dan untuk ngurusi anak-anak ingin belajar tentang dunia keagamaan, karena beliau juga backgroundnya dari pesantren, walaupun dari keluarga bukan keluarga pesantren, tapi Allah menciptakan orang-orang yang benar-benar dikehendaki. Sobat, demikian Panjal Caamu hadir di dalam program Bangga Indonesia TV channel YouTube. Jangan lupa saksikan dan subscribe, like dan share ke saudara-saudara, karena banyak inspirasi di program Panjal Caamu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bangga Indonesia, dahsyat dan luar biasa. Sampai ketemu lagi, Cak. Siap. Istimewa. Panjal Caamu, Panjal Caamu, Panjal Caamu, Panjal Caamu.